Lita, seorang desainer berusia 28 tahun, selalu menemukan ketenangan dalam sketsa-sketsa yang mengisi buku catatannya. Hari-harinya dihabiskan untuk menuangkan kreativitas ke dalam kain dan bentuk, tetapi hatinya menemukan irama baru di Cafe Clat, sebuah tempat trendy dekat studionya. Di sanalah, di tengah aroma kopi yang baru diseduh, ia bertemu Dani, seorang pelayan dengan senyum hangat dan mata penuh kebaikan. Pesonanya yang sederhana menarik hati Lita, dan segera obrolan santai mereka sambil menikmati cappuccino berubah menjadi kencan yang penuh keintiman. Dani berbeda dari pria-pria mewah yang sering membuat teman-teman Lita terpesona. Dia mengenakan kemeja sederhana, tangannya kasar karena pekerjaan, tetapi tawanya tulus, perhatiannya tak pernah goyah. Lita jatuh cinta padanya. Dengan sepenuh hati ia tak peduli bahwa Dani hanya pelayan seperti yang dikatakan teman-temannya. Baginya, Dani adalah oase tenang di dunia yang penuh hiruk-pikuk bintang. Namun, teman-temannya kurang setuju. Saat brunch mingguan mereka, Mia, yang paling vokal di antara mereka, memutar bola matanya ketika Lita menyebut Dani pelayan. Lita, serius, katanya sambil menyesap mimosa. Yang lain ikut menimpali. Tawa mereka tajam seperti pisau. Lita mengabaikannya, tetapi sindiran itu menyakitkan. Ia mencintai kesederhanaan Dani, cerita-ceritanya tentang shift malam, mimpinya untuk memiliki tempat kecil suatu hari nanti. Meski begitu, ejekan itu terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, Mia memperburuk situasi. Ia berjalan masuk ke Cafe Clat dengan pacar barunya, Victor, seorang pria yang memancarkan kekayaan jam tangan desainer berkilau, setelan jas yang menonjolkan status. Lita dan Dani sedang menikmati momen tenang di meja sudut ketika Mia melihat mereka. "Oh, lihat, pasangan kekasih," serunya, nadanya penuh ejekan. Victor menyeringai, memandang celemek Dani. "Ini cowok yang kamu pacarin," katanya, cukup keras hingga meja-meja di sekitar menoleh. "Berapa gaji per jamnya?" Pipi Lita memanas, tetapi Dani hanya meremas tangannya. Ketenangannya tak tergoyahkan. "Jangan lakukan ini di sini," katanya lembut. Mia tertawa, mendorong Victor untuk melanjutkan. "Ayo, Vic, bilang sama mereka kalau kamu kenal manajernya. Mungkin dia bisa cari pekerjaan yang lebih baik untuk Dani atau memecatnya karena malas." Victor menegakkan badan. "Aku kenal Marcel, manajernya. Cukup satu kata dariku, dan pelayan kecilmu ini akan kehilangan pekerjaan." Ia menjentikan jari, memanggil manajer seolah dia pemilik tempat itu. Suasana kafe menjadi hening saat mata-mata penasaran beralih ke arah mereka. Marcel, seorang pria kurus dengan dasi kupu-kupu rapi, bergegas mendekat, wajahnya penuh profesionalisme. "Ada masalah?" tanyanya, melirik Victor, tapi kemudian matanya beralih ke Dani dan ekspresinya berubah terkejut, lalu sedikit geli. "Dani," katanya, hampir tak percaya. Dani berdiri, senyum santainya kembali. "Hai, Marcel, hanya salah paham." Ia menoleh ke Victor yang masih menyeringa, tak menyadari apa yang terjadi. "Kamu bilang kenal manajernya? Bagus, tapi mungkin aku harus memperkenalkan diri dengan benar." Ia mengulurkan tangan. "Aku Dani. Aku pemilik Cafe Clat." Para pengunjung terkesiap. Mulut Mia ternganga. Seringai Victor lenyap, digantikan oleh rona merah yang merayap di lehernya. "Kamu apa?" katanya tergagap. "Dani pemilik tempat ini," kata Marcel hampir dengan gembira. "Selalu begitu. Dia suka menjaga profil rendah, bekerja sebagai waiter." Katanya itu membuatnya tetap rendah hati. Rahang Lita terjatuh, matanya melirik ke Dani. Ia mengangkat bahu dengan senyum malu-malu. "Aku pikir itu tidak penting," gumamnya pada Lita. Ruangan seolah berputar saat kenyataan itu meresap. Pelayan miskin miliknya ternyata bukan hanya mampu, ia adalah otak di balik kafe paling trendy di kota. Wajah Mia memucat. "Kamu tidak pernah bilang," bisiknya, keberaniannya runtuh. Victor yang dipermalukan bergumam tentang urusan lain dan bergegas ke pintu, meninggalkan Mia yang mengekor dengan langkah gontai
Sepatu haknya berbunyi pelan. Pengunjung lain kembali ke percakapan mereka, tetapi udara dipenuhi bisikan. Lita menarik Dani ke samping, jantungnya berdegup kencang. "Kamu pemilik tempat ini?" tanyanya, suaranya campur antara kagum dan tak percaya. Dani mengangguk, menggosok tengkuknya dia. "Aku tidak ingin membuat itu jadi masalah besar." Orang-orang bersikap berbeda. "Tahu, aku suka karena kamu menyukaiku apa adanya." Lita tertawa, suara cerah penuh kelegaan. "Aku memang menyukaimu." Dan masih, ia memegang wajah Dani. Ibu jarinya menyentuh pipinya. "Tapi kamu penuh kejutan, ya?" Dani tersenyum, menarik Lita mendekat. "Tetap di sisiku, mungkin ada lagi kejutan." Mereka kembali duduk di meja mereka, mengobrol dengan bahagia. Dunia di sekitar mereka memudar. Bagi Lita, kemewahan kekayaan tidak penting. Hati Dani adalah harta sejati, dan ia sudah mengetahuinya sejak awal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.